ternyata banyak orang kaya mati. Kalau memang uang menentukan hidup, berarti orang kaya nggak mati-mati gitu. Ini dagangan juga perintahmu ya Allah, aku disuruh berdagang. Iya, berdagang itu perintah Allah loh. Jadi sampai-sampai dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan bahasa bisnis, bahasa dagang. Kamu bukan hanya kaya di muka bumi, tapi kamu juga selamat di akhirat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Hidup ini harus dijalankan dengan disiplin. Ya, tadi Mr. Joss menekankan tentang disiplin sampai ada istilah istilahnya sanksi atau hukuman. Nah, denda dalam Islam juga ada. Jadi misalnya jemaah haji yang melanggar bayar dam, menyembelih kambing di tanah suci, itu denda karena dia melanggar. Karena ihram itu kan disiplin. Dan dalam ihram itu sampai ke tingkat hal-hal yang sederhana. Tidak boleh memakai harum-haruman, tidak boleh motong kuku, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu kan semuanya halal dan bahkan itu baik. Memotong kuku baik, harum-haruman baik, sampai sebegitu ujiannya gitu. Kalau Mr. Joss ujiannya ya masih luar biasa lah gitu. Kita disuruh membaca Quran gitu, itu Masya Allah, ujiannya sudah sampai ke tingkat memang istilahnya ya itu memang pahala buat kita sendiri. Kita sendiri yang untung, kita sendiri yang dapat pahala, yang mengamalkan dapat pahala per huruf gitu. Nah, itu pun ya kalau kita nggak disiplin ya kita tegur. Nah itu pentingnya kita adanya sahabatnya, adanya jaringan. Nah, dalam dunia bisnis tuh sebetulnya yang paling penting itu jaringan. Nah dalam amal soleh juga begitu. Yang paling penting adanya jaringan. Nah jaringan ini memang punya hukum khusus. Jangan berkata misalnya, ini kan hukumnya sunnah, kenapa diwajibkan? Nah, dari segi hukum Islam itu sunnah. Tapi hukum jaringan, karena kita punya komunitas, itu bisa saja kita bersepakat untuk menjadikan itu sebagai bagian aturan yang harus diikuti. Nah gitu. Tapi tidak mengubah hukum Islam, enggak. Untuk melatih disiplin kita, gitu. Seperti kita dalam ihram. Dalam ihram kan sebetulnya, itu kan baik memakai parfum, itu kan baik motong rambut, kenapa dilarang gitu. Nah seperti itu. Nah itu dalam kondisi khusus memang harus ada ketentuan yang menjadi aturan gitu. Nah kita yang ikut aturan itu dia akan beruntung. Mengapa beruntung? Perhatikan ini keberkahannya kalau ikut aturan itu. Misalnya ini kan Mr. Joss ini komando kita misalnya kan. Nah, dia sudah mengasih aturan. Sekarang hatamkan Quran dalam hitungan 10 hari. STJ, 1 hari 3 juz. Nah, yang ikut aturan dia merasa dirinya bersama teman-teman. Nah, secara psikologis orang yang selalu merasa banyak teman dia optimis. Nah, ketika dia jiwanya optimis, maka pikirannya selalu terbuka. Nah, ketika seseorang pikirannya terbuka, maka di saat yang sama di depannya itu begitu banyak jalan keluar. Banyak jalan keluar. Maka dia dalam berdagang gak pernah kehilangan cara. Karena selalu ada cara itu. Nah itu berangkat dari mana? Dari kekompakan komunitas. Karena kekompakan komunitas ini artinya kita
kompak sama komunitas, dan akhirnya kita menjadi orang yang tenang karena merasa punya banyak teman. Dan begitu kita merasa banyak teman, kita optimis. Ketika optimis, pikiran terbuka. Ketika pikiran terbuka, maka di depannya itu kata Allah apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepada Allah. Nah, ini takwa di sini termasuk juga tadi itu, patuh kepada pimpinan. Patuh pada komando. Karena itu termasuk takwa. Gitu. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhrajan. Kamu akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu akan dapat rezeki enggak disangka-sangka. Jadi tahu-tahu tiba-tiba hari ini terjual dagangan kita sekian, bahkan bukan hanya 100%, bahkan mungkin bisa 1000%. Gitu. Jadi pernah saya punya pengalaman seorang jemaah. Dia itu saya ajak itikaf. Pak, itikaf Pak. Di mana Pak Ustaz? Di Mekah. Waduh Pak Ustaz, saya itu kalau itikaf dagangan saya itu nggak berjalan Pak Ustaz. Terus ya nanti saya makan apa Pak Ustaz? Tapi kan Bapak sudah berdagang kan sebelumnya. Iya. Terus itu nggak bisa jadi bekal untuk berangkat itikaf. Ya itu kan untuk simpanan saya masa depan Pak Ustaz. Terus saya bilang, gini Pak, mana lebih hebat, Allah atau Bapak? Kata dia Allah. Oke, Bapak yakin? Yakin. Yang membuat Bapak hidup sampai sekarang itu uang Bapak atau Allah? Allah gitu. Iya ya katanya gitu. Dia mikir, ternyata banyak orang kaya mati. Kalau memang uang menentukan hidup, berarti orang kaya nggak mati-mati gitu loh. Seperti itu. Terus dia tadi mengatakan, saya makan apa Ustaz? Ternyata makan itu bukan menentukan hidup. Kalau makan menentukan hidup, setiap orang makan nggak akan pernah mati. Ternyata banyak orang makan mati gitu. Nah Bapak ini mulai yakin tuh. Mulai yakin. Dan kemudian langsung, ya ini waktu sebelum COVID, saya ajak itikaf di Masjidil Haram. Dia pedagang memang, dan Masya Allah. Nah, dia cerita itu. Dia cerita, Ustaz, gimana saya cara berangkat? Gini, sebelum Bapak berangkat, Bapak katakan kepada Allah, ya Allah, ini itikaf perintahmu. Wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Ya Allah, saya akan beritikaf di dekat rumahmu, di Ka'bah, Masjidil Haram. Ya Allah, aku punya dagangan. Selama ini aku ngurus. Ya Allah, karena ini itikaf perintahmu, aku ikut engkau. Dan ini dagangan juga perintahmu ya Allah, aku disuruh berdagang. Iya, berdagang itu perintah Allah loh. Jadi sampai-sampai dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan bahasa bisnis, bahasa dagang. Banyak sekali. Namanya tijarah. Gitu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, kata Allah. Aku akan tunjukkan kepadamu suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab. Begitu. Jadi Allah itu jadi hampir nggak terpisahkan teman-teman antara dagang urusan hidup, ini kan kita dagang urusan hidup, dan dagang urusan akhirat. Ya, lihat surat As-Saff ayat 10. Ya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya. Wahai orang yang beriman, sekarang saya akan tunjukkan kepada kamu sebuah perdagangan. Tijar. Yang dengan perdagangan ini, kamu bukan hanya kaya di muka bumi, tapi kamu juga selamat di akhirat.
Kan manusia ini kan taruhannya dua. Dia selamat di muka bumi, kaya di muka bumi, tapi masuk neraka. Itu rugi. Makanya di sini Allah gabung. Berdagang, kamu kaya, tapi kamu juga masuk surga. Jadi di dunia kaya, di akhirat kaya. Nah ini yang kita ingin perjuangkan sekarang itu. Jadi kalau tadi Mr. Josh dia benar-benar mendisiplinkan STJ 1 hari 3 juz karena dalam 10 hari targetnya ini, gimana kita sudah jelaskan kemarin, 10 hari ini adalah hari yang paling Allah cintai. Terus pahalanya pahala yang paling besar, yaitu pahala mati syahid. Ini plus nih, dua plus nih. Plus cinta Allah, plus ya kalau dalam matematika cinta Allah plus pahala besar sama dengan tunjikum min azabin alim. Allah akan menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu. Di dunia kamu kaya, di akhirat kamu kaya, masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.